kelas 1 kan belum mengerti, kelas 2 sudah melihat, kelas 3 nanti ya lulus kalau saya. Jadi itu Bu sekilas tentang program yang akan diikuti oleh adik-adik ini. Nah, program ini sebenarnya merupakan program global secara internasional. Cuman diprakarsai oleh Jepang karena Jepang sering terjadi tsunami ya. Sejak tahun 18 sekian beberapa kali tsunami itu terjadi. Termasuk yang terakhir paling besar terjadi di Jepang kan 2011 ya, Maret, tanggal 11 Maret 2011. Nah, kita antara Aceh dengan Jepang itu hubungannya kuat sekali secara emosional karena kita sama-sama menderita bencana tsunami yang besar, sehingga perhatian Jepang untuk Aceh itu sangat besar. Nah, kenapa saya bilang demikian? Dari sejak 2004, 2005, awal 2005 sampai sekarang itu Jepang terus membantu Aceh. Kalau negara lain kan sudah selesai, tapi Jepang sampai sekarang masih ada. Sekarang misalnya kita masih ada program dengan museum tsunami, itu oleh Jepang juga, programnya selama 3 tahun. Kemudian kebetulan saya juga terlibat. Sebelumnya lagi ada program dengan Kota Aceh. Nah, saya kemarin terpikir apa kalau memungkinkan kita buat kerjasama antara MAN ini dengan salah satu sekolah di Jepang. Sekolah, katakanlah sekolah tingkat menengah. Semacam hubungan, nanti ada hubungan dari sini ke sana, dari sana ke sini, sama dengan cara online. Idenya terpikirkan dari saya, makanya saya bilang saya minta ibu kepala sekolah. Kalau ibu setuju, nanti saya coba carikan partner. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, kami kan sebagai kantor kerjasama internasional di Universitas Sekolah ini, tentunya kami itu ingin juga bekerja sama dengan luar usia, tidak hanya universitas tapi sekolah. Contoh kita ini kan ada mahasiswa asing, mahasiswa internasional hampir 100 orang di sini dari berbagai negara. Nah, misalnya nanti ibu-ibu di sekolah mau buat semacam pengenalan budaya internasional ke anak-anak, itu bisa bekerjasama dengan kami. Kami ada orang Afrika, ada orang Palestina, Thailand, Indonesia dan lain-lain. Bisa kami hadirkan mereka ke sekolah. Jadi sekolah memanggil orang tua murid, komite kan, buat acara pengenalan budaya asing supaya anak-anak itu juga tahu. Nah, di sini kami juga tiap tahun membuat semacam internasional food festival. Tahun ini juga kami akan buat lagi. Nah, jadi mungkin nanti kita bisa juga. Jadi itu lebih kurang Bu dari keinginan pertemuan kita hari ini, selain bersilaturahmi dengan adik-adik ini, dan juga mungkin nanti ada sesuatu hal yang masih mungkin ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Allah telah memberikan kesehatan kepada kita bersama, sehingga hari ini saya sangat bahagia bisa berjumpa dengan Bapak Dr. Zailin ya. Ini mata kurang jelas nih Pak. Saya sangat senang sekali. Kemarin saya baru mendapat kabar dari Bu Nadia bahwa
ada 4 siswa kita sekarang ini namanya itu sudah masuk dalam daftar yang mengikuti jejak dari siswa SMA 1 saat itu. Saat SMA 1 dipanggil, saya saat itu belum lagi kepala model, Malaman 1 masih, kalau nggak salah saya di MIN. Saya salah satu kepala sekolah yang naik kelas Pak, jadi kepala MIN, kepala MSen, dan kepala MAN. Begitu saya di MAN, ada satu hal yang saya sangat terpikir. Saat itu Pak, saya berangkat di Jakarta. Itu di bandara saya duduk penerbangan ke Aceh. Jadi saya lihat ini banyak ibu yang mau berangkat ke Aceh, penerbangan ke Aceh. Saya tanya, ibu di Aceh tinggal di mana? Ternyata beliau-beliau itu tinggalnya di luar Aceh, tetapi datang ke Aceh untuk mengikuti wisuda anaknya. Saya tanya, di mana wisuda anaknya? Di Fakultas Kedokteran. Rata-rata di Fakultas Kedokteran Umum dan Kedokteran Gigi. Langsung saya terbayang saat saya jumpa dengan Pak Rektor menyampaikan bahwa kenapa ini anak-anak Aceh udah kurang di fakultas-fakultas yang akreditasi A gitu. Jadi begitu saya terpikir, terbayang itu, oh ini kesempatanlah saya ingin berbuat lebih untuk putra-putri Aceh, supaya putra-putri Aceh itu bisa masuk dalam bisa kuliah di fakultas yang akreditasi A yang selama ini kurang anak-anak Aceh menurut dapat informasi ke saya. Lantas saat itu Pak, saya menjumpai Warek 1 ya, yang sekarang beliau jadi rektor ya. Apa yang harus saya siapkan di madrasah? Ini kesempatan saya juga jadi kepala madrasah, tentunya akan menyiapkan anak-anak untuk merebut tiket ke perguruan tinggi dan mereka harus dapat nilai A begitu. Akhirnya saya komit dengan berbagai terobosan yang kita lakukan. Di pusat pun kita diberi kesempatan untuk menjadi MAN unggulan akademik nasional. Nah saat itu begitu turun SK MAN unggulan akademik nasional, kita mau siswa itu 100% lulus ke PTN. Saat itu saya tidak pikir keluar, harus lulus di sekolah. Bahkan saya sampaikan kepada siswa saya tidak bangga kalau kalian lulus di UIN. Meskipun ibu alumni UIN, saya bilang, tapi bukan saya merendahkan UIN, tetapi begitulah semangat saya supaya mereka bisa tembus di fakultas yang akreditasi A yang ada di sekolah. Dan dengan berbagai program, alhamdulillah hari ini, tahun yang lalu itu ada 119 siswa kita lulus UTBK. Kemudian lulus undangan sebanyak 54 orang juga di sekolah. 162 siswa baru lulus ke UIN. Itu pun mereka karena tidak ikut tes di UIN, dia langsung di sekolah, dia langsung ikuti tes di UIN gitu. Nah, dengan dapat kabar seperti ini dari Bu Nadia kemarin, saya juga senang. Mudah-mudahan siswa saya ini bisa berangkat juga ke Jepang, karena memang impian saya saat saya belum jadi kepala MAN. Jadi menjadi kepala MAN itu Pak, saya itu bercita-cita, bukan dipilih untuk jadi kepala MAN, tapi saya punya cita-cita suatu saat saya harus mimpin MAN 1 karena saya punya mimpi besar di sana. Dan alhamdulillah saya sudah bertugas di MAN 1 Banda Aceh saat ini sudah 3 tahun lebih. Dengan berbagai prestasi alhamdulillah sudah kita dapatkan, dan saya berharap MAN 1 Banda Aceh juga bisa menjadi madrasah sama seperti MAN IC Serpong yang bisa kita kalau bersaing untuk bagus, bersaing dan bersanding kita dengan sekolah. Saya berharap MAN 1 Banda Aceh sama seperti MAN IC Serpong yang bisa dari segi prestasi bisa mengalahkan semua SMA yang ada di DKI. Jadi saya mau MAN 1 Banda Aceh hari ini bisa mengalahkan semua SMA yang ada di Aceh. Jadi MAN itu di atas gitu. Jadi alhamdulillah pun Pak, saat ini peminat ke MAN 1 Banda Aceh tahun lalu itu 1.800 siswa. Jadi sebelum saya di MAN, peminat ke MAN 1 Banda Aceh rata-rata per tahunnya hanya 700 sampai 800. Tetapi setelah saya di sana, alhamdulillah dengan kerja keras kita, minat masyarakat semakin tinggi. Pendaftar ke MAN 1 Banda Aceh mencapai 1.800. Kita cuma menerima 350 siswa. Dan saat itu kita juga untuk inputnya kita perketat Pak, kecuali ada nilai yang memang kita sedikit ada pertimbangan,
kalau ada kelebihan dia kurang di akademik, tapi dia punya potensi lain yang bisa kita kembangkan. Misalnya dia punya bahasa Inggris dengan nilai TOEFL tinggi, itu tetap ada nilai plusnya dari kita. Kemudian ada siswa, saat ini ada siswa Jepang di kita. Itu siswa Jepang saat tes dia online tes sama kita. Kemudian ada siswa titipan. Artinya siswa titipan, siswa anak-anak pejabat PJU rata-rata itu yang pindah tugas, yang kan pindah tugas itu tidak keinginan mereka. Misal anak Wakapolda kan bukannya keinginan mereka, itu ada slot khusus yang kita simpan di Man 1 Banda Aceh. Terus kita ingin terus berinovasi, dan hari ini Man 1 itu Pak, dari segi pembelajaran misalnya kita sudah banyak LKPD ya, udah ada LKPD, ada UKBM. Jadi pelajaran-pelajaran tertentu misal seperti seni budaya kadang-kadang ini langsung kita LKPD kan. Kenapa? Kita melihat kepentingan perguruan tinggi seperti apa, kebutuhan ini seperti apa. Ini bahkan beberapa hari yang lalu saya udah kepikir Pak, saya mau silaturahmi ke Pak Rektor sehubungan dengan perubahan peraturan UTBK. Jadi Man 1 Banda Aceh terus kita menyiapkan, saya siapkan anak untuk berjuang. Saya perlu tahu berjuang di sana, misalkan orang berperang, perangnya itu gerilya atau perang teknologi. Kalau gerilya saya tahu, oh ini senjata yang akan saya berikan untuk anak saya. Kalau perang teknologi ini model yang akan saya berikan. Jadi ini sedang kami godok. Jadi Man 1 Banda Aceh seperti Bapak bilang tadi, Bapak sampaikan tadi, misal mau ada MOU dengan Jepang misalnya, saya siap. Selama saya masih memimpin Man Banda Aceh, saya paling senang menerima challenge, tantangan-tantangan. Itulah yang membuat saya semangat. Mungkin kalau nggak ada tantangan saya jadi orang sakit Pak. Tapi begitu tantangan diberikan, saya lahir batin saya siap. Jadi nanti mekanisme seperti apa, saya tunggu informasi dari Bapak berikutnya. Insya Allah di Man 1 Banda Aceh kita siap. Saya akan menyiapkan siswa-siswa siap kita menjaga nama baik semua lembaga yang ada di sini. Saya rasa itu Pak, dan terima kasih kepada Bapak yang setinggi-tingginya ini, karena orang kadang-kadang banyak menyampingkan madrasah, tapi hari ini Bapak SMA tapi Bapak masih ingat madrasah. Itulah yang membuat kami harus bersyukur kita kepada Allah, dan terima kasih kepada Bapak. Saya rasa itu saja Pak. Terima kasih Bu. Saya senang mendengarnya, karena saya tahu juga dari dulu bahwa Man Model ini kan juga salah satu sekolah unggulan di Banda Aceh. Kenapa enggak ini juga kita besarkan lebih bagus lagi ke kancah internasional. Kebetulan saya di sini sebagai kepala kantor internasional, tentu banyak hubungan, banyak partner di luar negeri sana. Nah kalau Jepang, karena saya alumni dari Jepang memang waktu itu. Nah ini bulan 11 ini juga saya akan berangkat lagi ke Jepang dengan kepala museum tsunami. Kalau bisa sambilan saya di sana, saya coba kontak lagi teman-teman guru SMA yang dulu pernah ke Aceh dulu, sebanyak 12 orang, 20 orang guru-guru dari sekolah-sekolah yang ada di Jepang yang terkena tsunami. Mungkin kita coba bicarakan bagaimana bentuk kerjasamanya apa. Misalnya nanti ada siswa di sini duduk di sana 1 semester atau setahun, nanti dia tinggal di homestay misalnya. Nanti anak Jepang juga duduk di Aceh ada homestay. Ya hal seperti itu, walaupun satu orang kan mengangkat grade sekolah. Nah selain Jepang, sebenarnya kita di sini itu di kawasan Asia ini kan banyak juga usaha. Misalnya di Thailand, di Malaysia, kita kan sering buat program juga. Kadang-kadang mahasiswa kita kirim ke Malaysia itu ditampung, disupport juga oleh sekolah, tidak hanya universitas. Nah mungkin bisa jadi nanti kalau ada mahasiswa dari Malaysia atau Thailand yang ke sini, nanti bekerja sama dengan sekolah, misalnya mereka perlu tempat untuk mengajar di sekolah. Itu kita bisa bekerja sama.
Kalau Thailand Selatan itu informasi dari Ibu, itu saya baru pulang dari sana. Itu di sana ada 14 provinsi di Thailand bagian selatan. Itu 80%-nya Muslim. 80%-nya Muslim, itu mereka juga bisa bahasa Melayu umumnya. Jadi ada sebagian. Nah, itu juga potensi sekali kita buat kerjasama. Kawasan Thailand Selatan ada provinsi Yala, Narathiwat, Songkhla, Satu gitu. Nah itu juga banyak sekolah menengah atas di sana yang mereka juga tujuannya sekarang kita mau coba dapatkan siswa ya. Siswa untuk USK ini berasal dari Thailand Selatan dan Malaysia. Nah, kebetulan kami juga ada kerjasama khusus dengan salah satu lembaga yang ada di Thailand Selatan. Lembaga itu adalah lembaga yang membantu Muslim, warga Muslim di sana untuk sekolah ke luar negeri. Salah satu tujuan mereka di USK. Nah, karena kita sudah punya hubungan baik, mungkin bisa nanti kita bisa buka kerjasama di level sekolah, kan nggak mesti kami di universitas itu sama universitas semua sudah biasa. Tapi kalau kami bisa mengangkat sekolah ke dalam ini kan suatu prestasi juga ya. Artinya kehadiran WSK ini bermanfaat bagi masyarakat sekitar sekolah kan. Nah, jadi itu ya, dan yang paling dekat, yang paling mungkin kita lakukan adalah dengan kantor saya ini buat acara-acara internasional. Kita pernah buat dengan beberapa sekolah. Kayak saya bilang tadi dengan SMA 13 pernah kita buat budaya Korea, masakan dengan bisnis loh. Jadi kita ada orang Korea di sini yang duduk di kampus, ada suami istri, dan setiap tahun itu biasanya ada rombongan Korea datang ke sini. Nah itu pernah kita buat waktu itu acara di SMA 13, itu pengenalan kepada siswa-siswa budaya dan masakan Korea. Mereka datang masak di sana sama-sama, makan bersama. Nah ini bisa kita support kalau ibu mau. Oh nih Pak, kami inginlah kita buat acara Korean Week atau Korean Week. Nah ini kemarin juga permintaan dari mall, Hermes Mall. Hermes Mall membuat acara Korean Week 1 minggu tentang Korea. Itu sama dengan kita juga. Jadi mungkin budaya masakan Korea ditampilkan nanti di mall. Nah, kalau di ibu dan guru-guru membuat acara Sabtu Minggu, acara internasional, nah, kita bisa diskusikan dengan mahasiswa kita untuk tampil di sana dengan baju tradisionalnya, mungkin ada masakan khasnya. Nanti kan banyak kunjungan melihat, kan? Mereka pun senang juga bisa berinteraksi dengan semacam ekstrakurikuler. Nah kebetulan lagi juga sekarang kan kami di kampus ini dibebankan dengan dianjurkan lah program MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Itu programnya menteri yang baru kan. Nah, itu kami harus, anak-anak mahasiswa kami itu harus 1 semester berada di luar kampus. Nah, di luar kampus boleh di universitas lain, boleh juga mengajar di sekolah. Dia nanti mendapat 20 SKS waktu dia selesai kembali. Itu juga peluang kerjasama yang bisa kita buat antara sekolah dan universitas. Nah, tentunya selain tadi ya banyak nanti ada mahasiswa kita mengajar kelas-kelas umum bahasa Inggris.
alhamdulillah pun Pak, kalau di MAN saat ini kita ada beberapa kelas yang memang pemantapannya di bahasa Inggris, misal kayak kelas Olimpiade ya, itu bisa kalau guru mau tidak bisa berbahasa Indonesia langsung mengajar dengan bahasa Inggris pun nggak masalah, karena memang mereka sudah mampu di kelas unggul kita. Jadi kita kelas unggul itu ada beberapa dan kelas Olimpiade. Jadi kelas Olimpiade itu kelas inovasi kita yang hari ini mereka lah yang membawa nama Kementerian Agama Aceh untuk Indonesia mereka, sampai kita pernah dapat penghargaan dari Menteri Agama. Ya, sekali dapat medali Pak bisa 37 saat itu. Ada Ria mungkin ada yang mau disampaikan. Ini staf saya Ibu Ria Evita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.